Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Luhur Rahayu. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadil dengan NIM 25101111110001 dari program studi Pendidikan Sejarah dan jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya hendak menceritakan tentang kerajaan Nansakunai, kerajaan Tanjung Puri, kerajaan Surya Abang atau kerajaan Habang, lalu kerajaan Pihan atau Datu Pihan, kerajaan Kahuripan, kerajaan Nagara Dipa, dan kerajaan Nagara Daha. Dengan pencatatan khusus saya akan menekankan pada kisah Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata, yang mana keduanya ini merupakan Raja Nagara Dipa, yang dari keduanya lah turun Raja-Raja Banjar sampai masa Kesultanan Banjar. Sebenarnya ya, sebelum akhir abad ke-16 tidak ada dokumen-dokumen, catatan-catatan, berita-berita resmi tentang sejarah Kalimantan Selatan yang tercatat. Dan ditambah lagi tidak ada penelitian terdahulu atau filologi yang mendukung sebagai bahan pembanding, sehingga sangat sulit sekali menulis pencatatan sejarah tentang Kalimantan Selatan ini. Nah, dan meskipun ada filologi sayangnya apa yang dianggap filologi benar belum tentu dianggap secara sejarah benar. Jadi di sini agak sulit kita menceritakan atau mencatatkan sejarah masa-masa kerajaan ini. Satu-satunya catatan-catatan kita adalah nyanyian-nyanyian orang Maanyan, cerita orang-orang Lawangan Bukit dan sebagainya lagi, dan catatan-catatan seperti tutup candi dan hikayat Banjar yang baru ditulis pada masa Kesultanan Banjar. Oke. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kerajaan Nansakunai. Kerajaan Nansakunai merupakan kerajaan yang didirikan oleh orang-orang Dayak Maanyan yang berpusat di Sungai Tabalong, dengan pelabuhannya di Murung Pundak di kawasan kiri Sungai Tabalong. Bukti pelabuhan ini adalah dengan ditemukannya kerangka kayu ulin di kawasan itu. Sesuai wadian atau nyanyian orang-orang Dayak Maanyan bahwa kerajaan Nansakunai itu diserang oleh orang-orang Jawa. Orang Jawa ini kemungkinan adalah kerajaan Nagara Dipa, karena kerajaan Nagara Dipa didirikan oleh Ampu Jatnika yang datang daripada Jawa. Sehingga Nansakunai pindah ke Pudak Setagal di kawasan di tepi Sungai Kelua, sebagian lagi mendirikan kerajaan Gagalang di hulu Sungai Kelua, dan sebagian lagi pindah ke ke kawasan Sungai Barito, ke kawasan Barito Tengah di Tamiang Layang. Nah, oke. Jadi dapat dilihat di sini bahwasannya Nansakunai itu atau orang-orang Dayak Maanyan secara umumnya pada zaman dahulu merupakan orang-orang maritim. Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan pelayaran mereka sampai ke Madagaskar. Mengenai asal-usul kerajaan Nansakunai berdasarkan uji sampel arang yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin yang bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Nasional yang diterbitkan pada tahun 1998, bahwasannya sudah ada di perkiraan pemukiman di sana sejak 200 sebelum Masehi. Jadi kerajaan Nansakunai ini kemungkinan sudah ada bahkan sebelum kerajaan Kutai Martapura didirikan di Kalimantan Timur. Namun karena masih di abu-abu, maka kita tidak bisa memastikan tentang keberadaan kerajaan ini. Apabila kita dapat menemukan bukti lebih lanjut lagi, maka kerajaan pertama di Indonesia bisa jadi bukan di Kutai lagi, tetapi di Nansakunai. Maka ya. Jadi itu sejarah singkat kerajaan Nansakunai. Berikutnya adalah kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura didirikan pada abad ke-5 atau abad ke-6
abad ke-5 sampai abad ke-6 oleh orang-orang Melayu pelarian Sriwijaya dengan pusatnya juga di Sungai Tabalong. Kemungkinan kerajaan ini berada di bawah naungan Nansarunai dan merupakan pelabuhan inti dari kerajaan Nansarunai. Yang berikutnya adalah kerajaan Surya Abang atau kerajaan Habang yang didirikan oleh orang-orang Bukit di Bukit Meratus dengan pelabuhan utamanya ada di kaki Gunung Meratus. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan seperti keramik-keramik Cina di kawasan kaki Gunung Meratus yang membuktikan bahwa pada masa itu sudah ada perdagangan dengan orang Cina, dengan orang India mungkin, dan juga pedagang-pedagang interinsuler lainnya. Dengan pelabuhan utama lainnya ada di Pamaton dan di Batang Alai, yang ini dibuktikan dengan keberadaan legenda Raden Penganten. Setelah itu berikutnya adalah kerajaan Pihan atau Datu Pihan. Kerajaan Pihan ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh orang Lawangan di Gunung Pihan dengan pelabuhannya ada di kaki Gunung Pihan. Yang ini dari Gunung Pihan itu melanjut sampai ke Sungai Tabalong, jadi ada hubungannya ke Sungai Tabalong. Kemungkinan kerajaan ini juga bernaung di bawah kerajaan Nansarunai. Ya, setelah terjadinya kekacauan politik di Nansarunai yang disebabkan oleh serangan orang Jawa tadi, maka kerajaan ini, orang-orang Lawangan ini lari ke Barito Tengah, Barito Utara, dan Selatan di Kalimantan Tengah. Dan sebagian lagi tetap di Gunung Pihan sampai sekarang. Kemudian ada lagi kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan dicatat di dalam tutuk candi. Di dalam tutuk candi dengan keberadaan pusat kerajaannya ini diperkirakan berada di Kampung Kuripan sekarang di Barito Kuala. Dengan pelabuhannya ada di Sungai Bahan. Menurut tutuk candi, kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Kuripan atau Huripan, yang mana pada masa ratu ini kerajaan ini berafiliasi dengan negara Dipa, yang kemungkinan sebelumnya berafiliasi dengan Nansarunai juga. Ada sebuah teori mengatakan bahwa kerajaan ini sama dengan kerajaan Tanjung Puri. Namun saya pribadi meragukan hal ini karena Tanjung Puri kemungkinan sudah runtuh pada masa negara Dipa, sedangkan Kahuripan masih ada dan sejaman pada masa itu. Tentu tidak sesimpel itu, karena kan ada suatu teori bahwasanya Tanjung Pura atau Tanjung Puri ini pelabuhan utamanya pada awalnya adalah negara Dipa. Itu ada di dalam buku Banjarmasin yang ditulis oleh M. Idwar Saleh. Di sana dikatakan bahwa Tanjung Pura atau Tanjung Puri ini pelabuhan utamanya itu adalah negara Dipa. Maka hal ini sejalan dengan penuturan penuturan tutuk candi bahwasannya negara Dipa ini merupakan pelabuhan dari kerajaan Kahuripan. Maka bisa jadi Tanjung Pura ini atau Tanjung Puri ini merupakan kerajaan Kahuripan. Tapi bagaimanapun kita memang tidak bisa menentukan dengan jelas apakah ini ada kerajaan sama atau tidak. Begitu. Setelah itu karena penyurutan pendangkalan sungai, maka Kahuripan ini mundur ke belakang, mundur ke pedalaman, dan pelabuhannya itu berganti menjadi di Muara Kampiau dan dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeologis seperti keramik-keramik Cina. Oke, sebelum kita membahas tentang negara Dipa, saya akan menjelaskan tentang adat istiadat orang Banjar. Orang Banjar manapun, baik orang Kalua, orang Batang Banyu, orang Hulu, pasti mengaku berleluhur kepada yang ada di Candi Agung. Siapakah yang di Candi Agung itu? Ya, Putri dan Pangeran dia. Jadi menurut adat istiadat Banjar ini, apabila orang Banjar memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, maka mereka ini akan berziarah ke Candi Agung. Menurut tradisi seperti itu.
Lalu apabila mereka kena sakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis atau mungkin kena musibah seperti kebangkrutan dan masalah ekonomi juga dan sebagainya, maka mereka akan datang ke Candi Agung dan minta dimandikan kepada juru kunci di sana di sebuah pemandian yang disebut sebagai pemandian Putri Junjung Bui. Jadi di sini kita bisa melihat betapa sakralnya ya Candi Agung itu bagi kehidupan masyarakat Banjar. Bahkan sebelum direkonstruksi, Candi Agung ini kan dahulu rata dengan tanah. Tempat gunung di tempat Candi Agung ini berada, gunung itu dianggap sakral oleh masyarakat Banjar. Jadi tempatnya ini bahkan bukan hanya tempatnya, tetapi juga candinya sangat diagungkan oleh masyarakat kita. Karena kan disitulah nenek moyang leluhur kita dipercaya berada. Jadi sekarang selanjutnya pembahasan tentang Nagara Dipa. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang kerajaan Nansakunai, kerajaan Tanjung Puri, kerajaan Surya Abang, kerajaan Pihan, kerajaan Kahuripan. Maka sekarang sampailah kita di inti pembahasan, yaitu kerajaan Nagara Dipa. Kerajaan Nagara Dipa ini didirikan oleh Ampu Jatmika. Ampu Jatmika ini datang daripada Keling. Menurut hikayat Banjar datang daripada Keling. Keling ini merupakan wilayah wilayah Jawa di utara, yaitu Kediri Utara. Nah, menurut hikayat, jadi lebih lanjut lagi menurut hikayat Banjar, Ampu Jatmika ini anak daripada saudagar Mangkubumi. Tetapi menurut tutup candi, dia ini merupakan anak daripada saudagar Jantam. Oke, jadi maka atas perintah ayahnya kan si Ampu Jatmika ini pergi ke hujung tanah atau Kalimantan. Didirikanlah Candi Laras. Setelah berafiliasi dengan kerajaan Kahuripan, si Ampu Jatmika ini memindahkan kekuasaan ke Candi Agung. Di Candi Agung inilah si Ampu Jatmika ini mengangkat dirinya sebagai wakil raja bergelar Maharaja di Candi. Yang mana raja aslinya ada di dalam candi, yaitu sebuah patung kayu atau yang kemudian berganti menjadi patung gangsa atau besi yang dibuat oleh orang Cina. Setelah itu wafatlah Ampu Jatmika dan naiklah Lambung Mangkurat sebagai wakil raja. Sesuai pesan Ampu Jatmika, dibuanglah patung itu ke dalam sungai. Lalu setelahnya memerintahlah Lambung Mangkurat selama beberapa saat dan memperluas kekuasaan. Kemungkinan pada masa Lambung Mangkurat inilah kerajaan Nansakunai diserang oleh Nagara Dipa. Diserangkan tuh sudah. Setelah beberapa lama, pemerintah Lambung Mangkurat ini menuruti perintah ayahnya. Dia bertapa mencari raja. Ya, dia awalnya tidak berhasil mencari raja, betapa dimanapun dia tidak berhasil. Akhirnya datanglah Ampu Jatmika ke dalam mimpinya. "Oi Lambung Mangkurat, kamu itu mencari terlalu jauh. Cukuplah mencari raja itu di dalam negeri." Dan dijelaskan bla 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 bla. Akhirnya berlampahlah Lambung Mangkurat dari hulu ke hilir. Sampai di hilir, Lambung Mangkurat ini sampai di sebuah pusaran air di tempat sungai yang penuh dengan pusaran air dan buih-buih. Disitulah dia mendengar suatu suara perempuan yang berbicara kepadanya. Bunyinya itu jadi dia berbicara kepada Lambung Mangkurat. "Hai Lambung Mangkurat, apakah yang sedang engkau lakukan di sini?" Jawab Lambung Mangkurat, "Aku di sini bertapa untuk mencari raja." Maka dijawab oleh perempuan itu, "Hai Lambung Mangkurat, akulah raja yang engkau cari." Maka kata Lambung Mangkurat, "Jikalau demikian,
ikutlah tuanku bersamaku, bersama hamba dan kemudian tuanku hamba tempatkan di dalam Candi Agung. Namun perempuan itu menolak, katanya aku tidak mau berdiam di dalam sana sebab di dalam sana bekas patung. Maka aku meminta kepadamu supaya dibuatkan bagiku sebuah kain kuning yang panjangnya 7 hasta dan lebarnya 7 kilan yang dibuat oleh 40 gadis yang belum menikah, dan juga sebuah mahligai dari kayu batu tulis di Gunung Batu Piring. Kayu batu tulis ini dipakai untuk tihangnya. Jadi ada 4 ya kan, 1, 2, 3, 4. Mahligainya ini masih bisa dilihat di Candi Agung ya. Misalnya ke Candi Agung bisa melihat itu. Nah, lanjut. Maka diturutilah oleh Lambung Mangkurat. Kembalilah Lambung Mangkurat ini ke dalam negeri, ke negara Dipa, dan melaksanakan itu semua. Mahligai ini didirikan oleh para menteri, dan kemudian disuruhlah 40 gadis yang belum menikah untuk membuat kain itu. Selama masa pembuatan ini, si Lambung Mangkurat ini melarang rakyat supaya jangan bergerak ke hulu ke hilir sebelum wanita itu naik. Akhirnya malam pun sampai. Malamnya ini pada waktu bulan purnama, karena pada waktu itu masih hari ke-14 bulan itu, jadi masih pakau bulan terang. Kemudian waktu malam kira-kira Hikayat Banjak menjelaskan pada waktu Isya. Maka ini berarti pada saat itu bulan baru naik seperempat kira-kira. Maka di sini penulis Hikayat ingin menceritakan kepada kita juga sekaligus bahwasanya putri ini sangat cantik dan rupawan bagaikan bulan purnama. Jadi Lambung Mangkurat pun mempersembahkan kain kuning tadi yang disebut kain Langgudi. Jadi disebut kain Langgudi, dan setelahnya keluarlah putri itu dengan pakaian kuning, bertapih kuning, dan bertudung kain Langgudi. Kecantikannya itu sangat luar biasa ya, menurut Hikayat. Menurut tradisi lisan, dikatakan bahwa putri itu berbau harum pundak Sitagal. Kemudian mengenai putri ini ada sebuah hipotesis dari para sejarawan bahwasannya putri ini merupakan manusia biasa ya, karena kan menurut kepercayaan kita putri ini seorang dewa awalnya, seorang penjelmaan dewata. Hikayat menjelaskan seperti itu kurang lebih, bahkan disembahkan dahulu. Nah, jadi menurut hipotesis sejarawannya jelas manusia biasa, gak mungkin dewa. Kalau dewa kan terlalu mitos, terlalu mistis. Jadi dia ini adalah seorang manusia biasa bernama Galuh Ciptasari. Galuh Ciptasari ini tinggal bersama ibunya di atas Gunung Batu Piring. Di Gunung Batu Piring. Makanya dia meminta tadi apa? Sebuah mahligai dari kayu batu tulis di Gunung Batu Piring. Itu sebabnya. Nah, jadi pada saat mandi Galuh Ciptasari ini hanyut dari hulu ke hilir. Kan dari atas gunung kan jadi sampai ke hilir, bertemu dengan Lambung Mangkurat. Itu. Tapi ada juga hipotesis lain. Menurut Gegeras yang menulis Hikayat Banjak itu. Nah, Gegeras ini yang pertama kali menulis Hikayat Banjak, yang mencatatkan, mendokumentasikan sebagai disertasinya untuk kelulusan S3-nya. Yaitu bahwasannya Putri Junjungbuh ini merupakan putri kerajaan Nansakunai. Ayahnya bernama Ngabehi Hilir. Setelah itu, kalau saya menarik kesimpulan dengan menggabungkan dua teori tadi dan beberapa penjelasan dari tradisi lisan dan Hikayat Banjak juga, kemungkinan besar pada saat Lambung Mangkurat mengalahkan Nansakunai itu membuat keguncangan di antar etnis. Orang Dayak Ma'anyan ini banyak yang tidak mau tunduk kepada negara Dipa. Demikian juga dengan orang Lawangan, dengan orang Bukit.
dan orang Melayu dari Palembang atau Sriwijaya itu yang kalah dari Dapun Tahyang kan, yang tidak mau tunduk mereka masih mengakui kedaulatan Nansakunai. Jadi terjadilah ini perpecahan di Kalimantan Selatan. Maka oleh Lambung Mangkurat dilakukanlah suatu hubungan diplomasi atau perundingan dengan pihak Nansakunai. Maka disetujuilah bahwa putri ini pada saat keruntuhan kerajaannya lari ke Gunung Batu Piring dan kemudian bersembunyi di sana di rumah wanita, seorang wanita tua kemungkinan, makanya disebut ibu angkatnya kan, bersembunyi dia di situ. Lalu kan diadakan perundingan, disetujuilah bahwa Putri Junjung Buih ini atau Galuh Ciptasari tadi diangkat sebagai Raja Nagara Dipa untuk mendamaikan perseteruan antar suku. Mengenai keterangan bahwa Putri keluar dari air, kemungkinan perundingannya ini terjadi di air. Sebagaimana kita tahu kan orang Banjar itu dan orang Maanyan ini dah orang maritim. Jadi dia pastinya di air, ada kemungkinan di air. Jadi saat orang Dayak Maanyan ini melakukan perundingan dengan Lambung Mangkurat di atas perahu. Itu sebabnya sebelum putri itu naik dilarang warga itu berlalu lalang di sana karena tak ditakutkan akan mengganggu ketenangan sang putri dan akhirnya perundingan tidak jadi. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ya. Menurut hikayat Banjar, Putri Junjung Buih ini disebut Junjung Buih karena awalnya dia menyebut dirinya sebagai Putri Tunjung Buih. Tunjung Buih itu bagaikan bunga air. Bagaikan bunga air itu sebabnya raja air itu oleh sebab itulah dia disebut sebagai raja air dan disebut juga Junjung Buih atau karena Tunjung Buih atau karena bunga air itu seperti jubanjung air maka disebutlah ia sebagai Tunjung Buih. Tunjung itu bunga sehingga disebutlah dia Junjung Buih. Saya sebenarnya nggak paham maksudnya. Penulis hikayat kan. Tanya penulis hikayat aja itu. Saya tidak bisa menjelaskan. Tidak paham. Kita lanjut ya. Jadi Putri Junjung Buih ini dijemput dengan upacara bagaikan arak-arakan pengantin yang disertai dengan bunyi-bunyian. Maka dibawalah Putri Junjung Buih itu ke sebuah mahligai yang sudah dibuat tadi dan dijagalah dia di mahligai itu oleh kaum Mandung dan kaum Sarakisa. Menurut buku sejarah daerah Kalimantan Selatan, kaum Mandung dan kaum Sarakisa ini merupakan pasukan kerajaan Nansakunai, pasukan kerajaan Nagara Dipa. Nah, jadi si putri ini bertahtalah di Nagara Dipa. Jadi putri ini orang Dayak Maanyan, bukan orang Jawa. Dia orang asli yang duduk di tahta kerajaan Jawa. Yang kemungkinan tujuannya adalah untuk mendamaikan perseteruan kerajaan tadi. Nah, saya bergeser sebentar ya karena tadi center kameranya mati. Jadi menghadap jendela sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi ada juga sebuah cerita rakyat bahwasannya putri ini sangat cantik. Nah, cerita rakyat dari warga negara. Jadi di situ dikisahkan bahwa putri ini sangat cantik. Dia disukai banyak orang. Maka supaya mendamaikan ya, tidak bisa disebut mendamaikan sih. Supaya menenangkan hati rakyat, maka diadakanlah sayembara yaitu untuk membuat beberapa kerajinan besi dan sebagainya itu yang keahlian orang negara dengan juga membuat 41 jenis kue Banjar. Nah, itu asalnya mengapa ada banyak 41 jenis Banjar menurut orang negara seperti itu. Setelah itu, hikayat Banjar menceritakan bahwasannya Putri Junjung Buih ini hanya mau menikah dengan orang yang setara dengannya, yang didapatkan dari pertapaan juga. Menurut cerita rakyat bahwasannya putri ini meminta seorang pria yang hebat
kesaktiannya sama seperti dirinya. Bingunglah Lambung Mangkurat, kemana dia mencari pria seperti itu. Bingung kan dia mencari pria seperti itu. Ternyata pada saat itu Putri Junjung Buhi ini dekat dengan keponakan Lambung Mangkurat, yaitu Bambang Suksmaraga dan Bambang Patmaraga. Kebalik, Patmaraga itulah Suksmaraga, lebih tua Patmaraga. Si anaknya Ampu Mandastana, karena dia tidak mau tunduk tidak mau bersujud kepada keponakannya, maka dibunuhnya lah keponakannya itu di suatu kali. Maka entah bagaimana, entah ya ini berhubungan dengan hal gaib, hal mistis ya, Hikayat Banjak menjelaskan bahwasannya si siapa tadi namanya, Ampu Mandastana dan istrinya ini sadar bahwa anaknya itu mati. Akhirnya keduanya pun bunuh diri, Belapati. Bukan deh, bunuh diri deh intinya. Si siapa namanya, Ampu Mandastana ini mati dengan cara menusukkan tubuhnya dengan keris, sedangkan istrinya dengan pisau. Keduanya dibawa dari asalnya Keling. Setelah itu si Lambung Mangkurat ini dapatlah mimpi dari ayahnya bahwasannya suami yang diinginkan putri itu berada di. Maka datanglah Ampu Jatmika ke dalam mimpi Lambung Mangkurat dan berkata kepadanya bahwasannya itu anaknya suaminya telak yang diinginkan putri ini ada di Majapahit. Namanya Raden Putra. Raden Putra ini didapatkan oleh Raja Majapahit dari pertapaan juga, dan pastinya sakti ya kan. Dia keluar daripada matahari, dibawa keluar oleh seorang malaikat. Wah, malaikat, padahal masih Hindu. Jadi singkat cerita, Lambung Mangkurat ini pergilah ke Majapahit atau Majapahit menaiki kapal Prabayaksa, kapal yang sama untuk datang ke ujung tanah. Dibawa oleh Lambung Mangkurat mahal 20 intan. Sampainya di Majapahit disambutlah dia oleh Gajah Mada, Kanggalawe, Arya Dilak, Arya Jamba. Setelah itu Adipati Tuban, Kuda Pikatan, Arya apa lagi satunya? Ya nanti lengkapnya saya tulis di video saja ya. Disambut dia oleh mereka. Dilihatlah oleh orang Majapahit ini betapa besarnya kekuasaan, betapa besarnya, hebatnya, mulianya Lambung Mangkurat ini. Nah, ini sebenarnya aneh. Kenapa jadi Majapahit? Karena berdasarkan penelitian yang sama dari yang tadi konsep oleh Balai Arkeologi Banjarmasin tadi, ternyata kayu ulin yang menyangga candi ini dari tahun 750 Masehi, lebih tua daripada Majapahit. Maka kaitan dengan Majapahit ini untuk menunjukkan, menulis hikayat atau cerita rakyat ini mengatakan bahwasanya ini loh, Nagara Dipa ini lebih hebat daripada Majapahit yang dingaung-ngaungkan orang Jawa sebagai suatu yang hebat itu. Enggak, bagi kami Nagara Dipa hebat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kata mereka menulis hikayat. Maka si Lambung Mangkurat ini meminta anak si Raden Putra tadi itu daripada Raja Majapahit. Kata raja, ya sudah saya beri. Tapi syaratnya tunggu 7 hari dulu karena anak saya ini berpenyakit ya. Menurut hikayat kan penyakitnya penyakit kudis. Atau ada juga sebuah narasi bahwasanya dia itu tidak bertangan. Tangannya tidak ada, keduanya, kakinya juga tidak ada. Kalah Agus Buntung. Nah, lanjut. Terima kasih sebanyak. Jadi selama 7 hari itu si Lambung Mangkurat ini dijamu oleh orang Majapahit, diberi penghormatan oleh orang Majapahit. Setelah 7 hari dibawalah oleh Lambung Mangkurat Raden Putra tadi menaiki kapal Prabayaksa.
Pada saat itu mahar yang diberikan Raja Majapahit ini sangat banyak. Ada emas, berlian, perhiasan, ada gamelan juga dan sebagainya. Dan dari sini juga asal usulnya gamelan Banjar tuh menurut Hikayat Banjar. Nah, kayak seperti itu kisahnya. Oh iya, Prabayaksa ini kapalnya besar ya. Besar. Bisa menampung ratusan orang. Menurut Hikayat Banjar juga. Apakah ada kapal seperti itu pada masa Jawa? Ada. Buktinya apa? Pada relif Candi Borobudur. Namanya apa? Kapal Jong. Nah, lanjut kita. Berlayarlah kapal sampai ke Makabahan atau sekarang disebut Makabahan. Tergena, terdiam di situ kapalnya. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, ya kan? Maka kata Suryana, kata Kaden Putra bahwasannya di kapal ini didiamkan oleh naga putih katanya. Naga putih ini siapa? Naga putih ini dua laki bini, suami istri. Kiriman putri untuk menguji kesaktian pangeran. Maka kata Kaden Putra, "Oi mamaku lambung mangkurat." Tulisannya mama, seingat saya deh di Hikayat Banjar. Atau mamaku lambung mangkurat, aku akan turun ke dalam air untuk mengalahkan naga itu. Maka kata lambung mangkurat, baiklah. Nah, tapi kata Kaden Putra juga, kalau saya belum keluar lebih dari 3 hari, lakukanlah upacara persembahan kepada dewata. Terjun. Nyebuklah dia ke dalam air untuk mengalahkan naga itu. Setelah 3 hari ditunggu, tidak kunjung keluar. Maka oleh lambung mangkurat tadi, dikirimlah orang-orang supaya mengambil persembahan ke negara Dipa untuk persembahan memohon keselamatan untuk Kaden Putra. Persembahannya seperti banteng, kambing, ayam dengan rempah-rempah dan sebagainya. Dibawalah ke atas kapal Prabayaksa dan dilakukanlah ritual di situ selama 7 hari 7 malam. Lambung mangkurat minum minuman alkohol yang nampaknya ritual ini merupakan ritual tantra. Jadi jelas sekali Hindunya di sini adalah Hindu Siwa atau tantra Bhairava yang banyak dipakai oleh orang-orang raja-raja pada masa Jawa kuno. Nah, jadi Hindu Kalimantan ini datangnya dari Jawa. Jadi ada sebuah kisah bahwasannya ketika Kaden Putra ini atau Pangeran Suryanata itu terjun ke dalam air, itu kan dilakukan upacara persembahan kepada dewata, pembantan kalau tidak salah namanya. Oleh sebab itulah ada namanya pembantanan. Itu nama wilayahnya yang sekarang bernama Lokba Intan. Ya, tahu juga wilayah sekarang itu di Sungai Barito. Jadi menurut kisah ini bahwasannya ketika persembahan kepada dewata itu turunlah para bidadari surga atau para apsara itu dan di langit-langit itu mereka menarikan tarian yang ditarikan ini adalah Kadap Rahayu. Ada yang mengatakan bahwa sannya tarian ini ditarikan untuk ditarikan oleh para apsara itu untuk memohon keselamatan kepada dewata untuk Kaden Putra. Tapi ada juga riwayat lain bahwasanya tarian ini sebagai simbol bahwasanya dewata itu berkenan, yaitu akan doa lambung mangkurat tadi, akan persembahan tadi, makanya turun para bidadari itu. Lalu ya bagaimanapun kisahnya, yang pasti ada tarian itu katanya. Maka pada masa akhir kerajaan Nagaradha di bawah kepemimpinan Pangeran Tumenggung itu tarian ini direkonstruksi ulang menjadi tarian Kadap Rahayu. Itulah asal usul tarian Kadap Rahayu. Maka terkait dengan kejadian yang ini, singkat cerita, setelah 7 hari 7 malam keluarlah si Raden Putra ini berpakaian kuning berdiri di atas gong. Rupawan sekali dia sebagaikan matahari. Pada saat itulah dia memperkenalkan diri sebagai Pangeran Suryanata atau Pangeran Srinata. Maka setelah itu berjalanlah kapal sampailah di Nagara Dipa. Dan setelah itu dinikahkanlah Pangeran Suryanata dengan Putri Junjung Buih. Nah, dinikahkanlah keduanya itu. Setelah itu apa tadi namanya?
Dinikahkan selama 40 hari 40 malam. Lama sekali upacaranya itu. Upacara perkawinannya itu 40 hari 40 malam. Betapa megah kan pada saat itu. Bersenang-senang, bersukarialah seluruh rakyat. Setelah 40 hari 40 malam, maka dimahkotailah Pangeran Suryanata ini dengan sebuah mahkota yang dikatakan oleh Lambung Mangkurat turun daripada langit. Jadi ini mengindikasikan bahwasannya Nagara Dipa ini didirikan atas izin Dewata, atas izin Tuhan, sehingga mahkotanya pun turun daripada langit. Maka setelah dimahkotai kan, maka dibawalah Putri Junjung Buhi dengan Pangeran Suryanata itu ke pendudusan, dan naiklah keduanya ke atas pendudusan dengan menanjak kepala kerbau. Maka di situ diduduskanlah keduanya oleh kaum Mandung dan kaum Sakisa. Maka diduduskan dan diwastukan keduanya itu oleh para patih, para mantri, dan para pandita bujangga. Nah, pandita bujangga ini kalau kita melihat di Bali ya, pandita bujangga ini merupakan aliran Siwa, tapi mereka awalnya adalah aliran Waisnawa. Jadi nama panjangnya sebenarnya Bujangga Waisnawa, memuliakan Wisnu sebagai Siwa. Jadi ini tetap tidak menurunkan statusnya bahwa Nagara Dipa ini adalah kerajaan Siwa. Oke, lanjut. Lebih lanjut lagi, setelah itu hamillah Putri Junjung Buhi. Putri Junjung Buhi ini hamil dan mengidam buah Dipa. Kalau kita logika kan ya, ini kan Nagara Dipa ya, otomatis harusnya buah Dipa itu di Nagara Dipa. Sama seperti Majapahit yang buah majanya itu di sana. Tapi Hikayat Banjar menjelaskan berbeda. Buah Dipa ini ternyata ada di Majapahit. Nah, kemungkinan besar Dipa ini berasal dari bahasa Ngaju. Dipehten deh kalau salah. Ya nanti kalau salah saya tulis di deskripsi aja. Dipahten. Jadi Dipahten ini berarti seberang. Jadi ini artinya buah seberang. Maka Pangeran Suryanata ini mengirim orang untuk mengambil buah itu ke Majapahit. Setelah itu memberi hormatlah Raja Majapahit kepada utusan Nagara Dipa. Betapa besarnya Nagara Dipa, bahkan Raja Majapahit pun tundukkan. Jadi setelah itu dibawalah buah itu dimakan oleh putri, dan setelah genap 9 bulan lahirlah Raden Surya Gangga Wangsa. Setelah beberapa tahun lahir lagi Raden Surya Wangsa. Nah, setelah lama bertahta, maka si Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buhi ini yang sekarang bergelar Maharaja Suryanata dan Maharatu Junjung Buhi ini memanggil Lambung Mangkurat, Arya Magatsari, Tumanggung Tatah Jiwa dan kedua putranya. Atau menurut riwayat lain dikatakan bahwasanya keduanya mengadakan karasmin atau keramaian, memanggil seluruh rakyat dan dikumpulkan di suatu tempat di situ ya. Maka keduanya berpesan bahwasannya kami berdua hendak kembali ke asal kami, ke alam gaib. Kemungkinan besar ini ke hal gaib sih, ke hal mistis ya, mistisme hikayat seperti biasa. Maka setelahnya berpesanlah kita ini, kata Suryanata, harus hidup seperti orang Majapahit, orang Jawa, jangan seperti orang India, orang Keling, orang Bugis, orang Melayu, orang sebagainya ya. Dan juga jangan sampai menanam menanam sahang, Bapak Akang ditanam bakal tumbuh. Menanam sahang sebagai tumbuhan karena akan membawa kesengsaraan, karena sahang itu panas kan. Setelah itu dikatakan lagi bahwasannya ya setelah pesan-pesan lah intinya hilang, keduanya pun menghilang atau menggaib. Sepertinya ini mengindikasikan bahwa Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buhi ini meninggal. Gaib. Meninggal bukan gaib sih, meninggal dan menjalani kremasi sebagaimana tradisi Hindu.
ya kan tradisi Hindu dibakar kan. Atau bisa jadi juga mengikuti adat Dayak Maanyan. Dayak Maanyan kan orang Maanyan itu kan kayak pemakamannya seperti kapal gitu kan, dikirim sampai supaya ke Kayangan katanya. Jadi apakah Suryana ini dikremasi Junjung Buih di seperti orang Maanyan atau keduanya sama-sama orang Maanyan seperti orang Maanyan atau seperti orang Hindu tidak jelas. Akhirnya mereka menghilang menurut hikayat, dan menurut saya ini adalah kematian. Karena ciri-ciri kematian orang Asia Timur kan seperti itu, dikirim ke Kayangan katanya. Nah, menurut lebih lanjut lagi ya, menurut cerita rakyat, tradisi lisan dikatakan bahwa keduanya berada di Gunung Pamaton. Di sana membeli keduanya itu, dan setelahnya keduanya pun disembah sebagai dewata oleh seluruh rakyat Banjar, terutamanya oleh kerajaan Banjar, bahkan sampai Kesultanan Banjar masih dihormati beliau ini. Bahkan setelah sampai Islam, meskipun tidak disembah lagi kan, tapi masih dihormati. Betapa sakralnya tokoh keduanya ini. Bahkan saat ini mengisahkannya sebenarnya harus memberikan persembahan dulu. Mana saya memberikan sajen-sajen, tapi kan sekarang sudah masa modern, tidak usah lagi bersajen-sajen. Saya pun tidak ada dananya juga melakukan sajen. Nah, sakral sekali kisahnya ini. Apa lagi tadi lanjutannya? Oh iya, saya baru ingat. Jadi bukti keberadaan Junjung Buih ini sebagai orang Maanyan adalah adanya di Mamang. Orang Maanyan bahwasannya si Junjung Buih ini disembah begitu. Mamang atau mantra orang Maanyan ini ada untuk Junjung Buih, diperuntukkan bagi Junjung Buih. Selain itu di orang-orang Nagara juga ada mantra-mantra yang memberikan penghormatan persembahan kepada putri Junjung Buih. Ini mengindikasikan bahwa pada masa itu disembah putri Junjung Buih itu. Kalau putrinya disembah ya otomatis suaminya juga disembah. Begitu. Oh iya, ada sebuah cerita rakyat. Saya tidak ingat sumbernya di mana, jadi tidak bisa menyertakan sumbernya di daftar pustaka ya. Tapi ini saya pernah membaca bahwasanya Wadai Bingka Berandam itu merupakan ciptaan Putri Junjung Buih. Begitu. Ada juga ya, itu sebuah cerita rakyat. Ini saya ingat, nanti saya sertakan di daftar pustaka juga. Cerita rakyat bahwasannya setelah Putri Junjung Buih ini karena kecantikannya bahkan diculik oleh seorang pangeran. Kalau tidak salah namanya Kaden Sinak Banyu. Diculik Junjung Buih ini, lalu kemudian berhasil lagi direbut oleh Pangeran Suryanata. Yang mana kisahnya ini mengindikasikan seperti Ramayana sekali. Terlihat jelas sekali unsur-unsur keramayanaannya. Oke. Sekian sejarah Nagara Dipa itu tadi. Selanjutnya adalah silsilah keduanya yang sejarah ringkas Nagara Daha. Jadi dari Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih, tadi kan ada namanya Kaden Surya Ganggawangsa dan Kaden Surya Wangsa. Nah, yang naik tahta ini adalah Kaden Surya Ganggawangsa. Kaden Surya Ganggawangsa ini menikah dengan Putri Kuripan atau Putri Huripan, anak daripada Lambung Mangkurat. Lalu dari keduanya lahirlah Putri Kalingir atau Putri Kalirang dengan Putri Kalungsur. Putri Kalirang atau Kaliring ini menikah dengan pamannya Kaden Surya Wangsa dan lahirlah Carang Lalana. Carang Lalana ini menikah dengan bibinya Putri Kalungsur. Maka lahirlah Kaden Sekar Sungsang. Karena suatu peristiwa si Raden Sekar Sungsang ini ingin makan, tapi ibunya belum selesai memasakkan, akhirnya dipukul kepala anaknya itu sampai berdarah. Akhirnya lari meraju, maka si Raden Sekar Sungsang ini lalu bertemu dengan orang Surabaya dan namanya berganti menjadi Kimas Lalana. Karena suatu kejadian, Kimas Lalana ini akhirnya menikah dengan ibunya sendiri, Putri Kalungsur, dan berganti nama jadi Raden Surya Kaburungan. Akhirnya terungkap bahwa keduanya ini adalah ibu dan anak. Maka oleh Putri Kalungsur dibuatlah sebuah hukum bahwa dia tidak akan melihat kematian anaknya dan anaknya tidak akan melihat kematian ibunya. Maka untuk memenuhi hukum itu,
Kaden Sekak Sungsang atau yang sekarang bernama Kaden Surya Kaburungan memindahkan kekuasaan ke negara, dan dengan pusat pelabuhannya ada di Sungai Makabahan, di Muakabahan, dan akhirnya oleh inilah berdiri Kerajaan Nagara Daha. Dari si Surya Kaburungan ini lahir Kaden Sukarama dan Kaden Bangawan. Kaden Bangawan beranakan Kaden Mantri, sedangkan situ Kaden Sukarama ini beranak 5, yaitu Kaden Paksa bernama yang kemudian bergelar jadi Pangeran Mangkubumi. Setelah itu Kaden Panjang yang bergelar Pangeran Tumenggung, lalu Pangeran Bali yang bergelar Pangeran Bagalung, lalu Pangeran Mamsa yang bergelar Pangeran Jayadewa, dan Putri Galuh Baranakan. Putri Galuh Baranakan ini menikah dengan sepupu dekatnya, yaitu Kaden Mantri, dan lahirlah Pangeran Samudra. Oleh Raja Sukarama diangkatlah Pangeran Samudra ini menjadi raja, dengan wakil rajanya adalah Pangeran Mangkubumi. Lalu Pangeran Mangkubumi mati, maka naiklah Pangeran Tumenggung sebagai wakil raja. Karena Pangeran Tumenggung ini tidak setuju akan pengangkatan Pangeran Samudra, maka dibuanglah Pangeran Samudra, larilah Pangeran Samudra ini sampai ke Kuin. Dengan bekalnya itu cuma ikan kering, ikan asin, iwak karing di kita tuh. Jadi itulah bekalnya, dengan unjunan atau pancingan. Nah, dan setelah itu atas suatu serangkaian peristiwa lainnya, keduanya pun berperang dan kemudian damai. Negara Daha menjadi bawahan Kesultanan Banjar, dan berdirilah Kesultanan Banjar oleh Pangeran Samudra, dan kemudian Pangeran Samudra bergelar Sultan Suryansah, yang mana setelah kematiannya bergelar Penembahan Batu Habang. Demikianlah sejarah ringkas kerajaan di Kalimantan Selatan dari Nansarunai sampai Kesultanan Banjar. Untuk Kesultanan Banjar tidak akan saya jelaskan karena materinya sudah sangat banyak di Google juga dan di buku pelajaran sekolah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silsilah, dari suksesi kerajaan dari negara Dipa sampai negara Daha. Jadi pertama itu kita bisa menghitungnya dari Ampuh Jatmika yang bergelar Maharaja di Candi, lalu Lambung Mangkurat, lalu Putri Junjung Buih digantikan oleh suaminya Pangeran Suryanata, atau mungkin kita bisa menyatukan saja Pangeran Suryanata dengan Junjung Buih ini menjadi satu. Tapi tidak bisa lah dia. Kita gabung aja jadi pemerintahan Junjung Buih. Lalu dilanjutkan oleh anaknya Kaden Surya Ganggawangsa, dilanjutkan oleh Cakang Lalana, setelah Cakang Lalana dilanjutkan oleh Putri Kalungsur, setelah Putri Kalungsur dilanjutkan oleh Kaden Sekak Sungsang atau Kaden Surya Kaburungan yang mendirikan negara Dipa, lalu dilanjutkan oleh Maharaja Sukarama, lalu oleh Pangeran Samudra, atau kita sebut saja wakil rajanya yaitu dari Pangeran Mangkubumi dulu, lalu Pangeran Tumenggung, lalu Pangeran Samudra yang bertahta sebagai Sultan Suryansyah yang memerintah Kesultanan Banjar. Oke, jadi sekian, terima kasih. Selanjutnya ada daftar pustaka.